Halo anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Nah, bertemu lagi kita di hari ini ya. Nah, hari ini kita akan berdevosi ya di hari Selasa tanggal 1 Desember 2020. Ya, jadi hari ini kita akan berdevosi tentang Esau dan Yakub. Ya, pasti anak-anak sudah mendengar ini di cerita sekolah minggu, tapi hari ini kita mau dengar lagi, yaitu tentang Esau dan Yakub. Nah, anak-anak, tapi sebelumnya Ibu Melly mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ibu Melly akan pimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, baik Ibu Meldi yang akan membawakan firman dan anak-anak kelas 1 dan kelas 2 yang akan mendengar. Kiranya firman Tuhan yang anak-anak dengar boleh memberkati dan anak-anak boleh melaksanakan dalam kehidupan anak-anak. Berkati kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar ya dari ayat Alkitab, yaitu dari Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan ayat 28. Nah, Ibu Meldi akan bacakan untuk anak-anak. Ibu Meldi juga harap anak-anak boleh membaca dari Alkitab anak-anak masing-masing. Ya, Ibu Meldi akan bacakan ya. Kejadian 25 ayat 19 sampai 28. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram, dan dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, ya, kita tahu bahwa Ishak adalah anaknya Bapak Abraham dan Mama Sarah, ya kan? Nah, Ishak ini adalah anak perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Bapak Abraham. Kita tahu Bapak Abraham menanti sangat lama ya untuk menanti kelahirannya Ishak. Nah, dan Ishak sudah lahir, kini Ishak pun sudah mempunyai seorang istri namanya Ribka ya. Nah, hari ini kita belajar bahwa Ishak dan Ribka akan mempunyai anak kembar. Nah, tapi sebelumnya kita tahu bahwa si Ribka ini awalnya kan tidak bisa mengandung ya, tidak bisa punya anak karena si Ribka mandul. Nah, mandul itu anak-anak artinya tidak bisa punya anak lagi, tidak bisa melahirkan. Tetapi karena Bapak Ishak, dia berdoa kepada si Tuhan supaya Tuhan memberikan mereka anak, dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa Ishak, dan akhirnya si Ribka ini dia mengandung ya, dia hamil. Nah,
jadi anak-anak, Ribka ini dia hamil anak kembar. Berarti kalau papa mama ya, kalau punya anak kembar pasti mereka senang sekali ya. Sama halnya dengan Ishak dan Ribka. Mereka dikasih anak kembar dari Tuhan ya, sehingga mereka senang sekali dan mereka menganggap bahwa ini adalah anak perjanjian, anak yang dikasih Allah kepada mereka. Nah, tetapi anak-anak kita tahu bahwa pada saat Ribka masih mengandung, masih hamil, Allah sudah kasih tahu ya bahwa di dalam kandungannya Ribka terdapat dua bangsa yang besar, bangsa yang bertolak belakang. Apa bertolak belakang? Ada satu yang kuat, ada satu yang lemah. Ya, nanti dikasih tahu ya bahwa nanti siapa yang menjadi orang kuat dan siapa yang menjadi orang lemah, siapa yang menjadi hamba, ya kan? Tadi dikasih tahu bahwa yang sulung yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda. Nah, inilah ya, ini yang dikatakan Tuhan ya kepada Ribka, sehingga Ribka pun menjadi bingung. Tetapi Ribka tetap menjaga kandungannya sehingga pada waktunya Ribka akan mengandung. Ya, tentunya si Ishak dan Ribka sangat senang ya, mereka menanti kelahiran bayi kembar. Anak-anak juga pasti kalau misalnya mamanya hamil anak kembar, punya adik kembar pasti senang. Nah, demikian juga si Ribka dan Ishak ya. Nah, anak-anak ya, jadi tadi pemilih sudah kasih tahu pada saat bayi kembar ini masih ada dalam kandungannya Ribka ya, Tuhan sudah kasih tahu kalau nanti di dalam rahimmu ada dua bangsa yang besar, dua suku yang akan terpencar, ada yang lebih kuat dari yang lain ya, kemudian ada yang menjadi hamba. Kemudian tidak hanya itu anak-anak, tetapi Allah juga kasih tahu bahwa kedua anak ini nantinya tidak bisa hidup rukun ya. Kalau bagi kita manusia ya, pasti kita bingung, aduh apa maksudnya Tuhan mau kasih tahu ini ya. Pasti kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan omong itu kepada kita, dan kenapa Tuhan omong itu kepada Ribka ya. Nah, sehingga pada saat waktunya tiba untuk Ribka melahirkan, Ribka bersalin ya. Ketika Ribka mulai bersalin, betul ya yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa anak yang pertama ya, anak pertama itu dia orang yang badannya berwarna merah berbulu ya. Nah, siapa sih namanya? Dia karena badannya berwarna merah, seluruh tubuhnya seperti jubah ya, berbulu, sehingga dia dinamakan Esau. Ingat, jadi Esau adalah anak yang pertama, anak sulung ya. Kemudian sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu dia dinamai Yakub ya. Jadi anak pertama namanya Esau dan yang kedua adiknya namanya Yakub ya. Nah, kedua nama ini punya arti ya. Artinya itu sama dengan yang sudah dinubuatkan oleh Allah, dinubuatkan dari Allah ya. Nah, jadi anak ini anak yang diberikan dari Allah kan, kita tahu karena waktu itu kan si Ribka tidak bisa mengandung, tapi karena Ishak berdoa Tuhan mendengar. Nah, anak-anak ya, nah kini si Esau dan Yakub sudah dilahirkan. Mereka ya, si Esau anak pertama badannya berbulu berwarna merah seperti jubah. Kemudian Esau ya, si Yakub dia tidak sama seperti Esau ya. Nah, kemudian anak-anak, Esau anak pertama, anak sulung, dia sukanya berburu ya, berarti dia tinggalnya di padang. Dia suka berburu. Kemudian dia kalau sudah berburu nanti dia bawa hewan-hewan yang sudah dia buru nanti bawa ke rumah, kasih papanya si Ishak ya. Dan Ishak senang kepada Esau karena dia suka makan daging buruan gitu kan. Nah, kemudian si Yakub ini dia tidak suka keluar rumah anak-anak, dia sukanya di rumah saja. Dia suka dekat-dekat dengan mamanya si Ribka. Tapi beda dengan Esau suka di padang tinggalnya. Nah, pada suatu hari anak-anak ya, jadi karena
si orang tua dari Esau dan Yakub ini adalah Ishak dan Ribka, di sini ada terjadi hal yang seharusnya tidak boleh terjadi, anak-anak. Apa itu? Nih, bapak Ishak ya, dia senangnya sama Esau. Ya, dia lebih sayang Esau dibanding Yakub, anak-anak. Kemudian Ribka lebih sayang Yakub dibanding Esau. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari tidak boleh ya, karena kita tidak boleh membeda-bedakan, apalagi anak kandung, tidak boleh. Tuhan tidak mau hal demikian ya. Kemudian karena Ishak lebih sayang Esau, suatu hari ya Yakub ini punya rencana yang jahat. Dia mau supaya dia bisa mendapat hak kesulungannya si Esau. Jadi kan Esau kan anak paling tua, berarti dia otomatis dapat harta yang paling banyak ya. Nah, jadi si Yakub ini dia punya niat yang jahat, dia mau supaya dia mendapat semua hak kesulungannya dari kakaknya yaitu Esau, sehingga dia punya rencana yang jahat. Suatu hari ketika Esau datang dari ladang, dia sudah capek sekali, dia datang tiba-tiba dia melihat kalau si Yakub memasak sup kacang merah. Terus dia bilang, "Yakub, bolehkah kamu kasih aku sup kacang merah, atau saya menghirup bau sup kacang merah kamu?" Terus si Yakub bilang apa? "Tapi ada syaratnya, aku kasih kamu, tapi ada syaratnya. Kamu harus kasih dulu hak kesulunganmu kepada saya." Ya. Terus karena Esau sudah lapar, akhirnya Esau berjanji, Esau kasih. Nah, anak-anak ya, itu cerita Esau dan Yakub. Jadi mereka tidak hanya menginginkan hal-hal yang baik saja, tapi mereka juga menginginkan hal yang jahat. Mereka juga pengen punya harta yang banyak, sama seperti Yakub ya, dia mempunyai harta yang banyak padahal sudah dibagi, tapi dia tidak mau. Nah ya, jadi ingat kalau Bapak Ishak dan Mama Ribka, mereka tidak melakukan keadilan di sini, anak-anak. Mereka satu lebih sayang anak yang paling tua, satu lebih sayang anak yang paling bungsu. Tidak boleh seperti itu ya, anak-anak ya. Nah, dari cerita ini Ibu Mildi mau kasih tahu ya, bahwa kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh egois. Kenapa tidak boleh egois ya? Ya, apa yang sudah kita dapat ya kita bersyukur, jangan kita mau lebih padahal kan sudah dibagi. Ya, tidak boleh egois, tidak boleh menginginkan hak orang lain. Jangan sama seperti Yakub, anak-anak. Ya, sudah dibagi tapi dia mau lagi hak kesulungan dari kakaknya si Esau. Jangan. Kemudian yang kedua, tidak boleh membeda-bedakan ya. Kita lihat contoh Bapak Ishak dan Mama Ribka, mereka berdua membeda-bedakan anaknya ya, tidak memberikan kasih sayang yang sama, tapi mereka membeda-bedakan. Ishak lebih memilih Esau, Ribka lebih memilih Yakub. Tidak boleh ya. Kemudian jangan pakai cara kita sendiri untuk mendapat berkat dari Tuhan. Jangan ya. Kita lihat contohnya dari Yakub, dia punya cara dia sendiri untuk mendapat hak lebih. Tidak boleh, padahal kan sudah dibagikan ya. Kemudian hal yang paling penting adalah Tuhan memberi hikmat kepada setiap orang, termasuk kepada orang tua, kepada guru-guru di sekolah ya, agar dapat belajar membagi kasih sayang, perhatian secara merata kepada anak-anak dan murid, sehingga tidak ada lagi yang dapat membeda-bedakan. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan kita. Kita semua dikasihi oleh Tuhan ya, sehingga mari kita belajar anak-anak dari kisah Esau dan Yakub, supaya kita tidak boleh membeda-bedakan, tapi kita membagikan kasih kita, berkat yang sudah kita dapat sama rata kepada orang lain. Jangan hanya mau kita punya sendiri, tapi kita bagikan kepada orang lain ya. Demikian devosi kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami boleh saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.